Halo teman-teman, selamat malam. Balik lagi di channel favorit kalian, channel Anas1, channel yang suka mereview mainan juga karena mereview komik legal. Oke guys, apa kabarnya? Semoga teman-teman selalu sehat ya. Ini jam malam bisa gue nge-review komik. Oke, di kamera ya, di handphone gue, pokoknya di tampilan kalian sudah ada satu buku, satu piece buku komik berjudul Future Detective atau kita biasa menyebutnya mungkin komik Commander Double ya. Walaupun nggak seluruhnya cerita ada dalam series tokusatsunya, tapi paling tidak ini salah satu komik Kamen Rider yang sekarang masih rilis ya. Oke, ini dia komik foto detektif yang pastinya dari Watanabe Akasha ya. Masih satu sama MNC. Volume 5 ya, gambarnya si Kamen Rider Double sedang menggendong si Tokime ya. Kenapa ya guys ya? Apakah Tokime-nya sedang pingsan atau kurang tidur? Oke, ini dia seperti biasa. Original box, skenario, art, ini pastinya komik dewasa walaupun bertema Kamen Rider atau pembela kebenaran, tapi ada beberapa panel atau cerita yang sangat kompleks yang mungkin menggambarkan mungkin seksualitas atau mungkin darah atau kecelakaan lah gitu guys ya. Oke, ini dia si spine-nya, punggung komiknya warna kuning, biasa volume 5. Tembok belakangnya gambar sama aja ya. Template, terus kita baca sinopsisnya guys, volume 5. Future Detective volume 5, pelan tapi pasti misteri Urafuto mulai terkuak. Shotaro dan kawan-kawan menemukan cara untuk menjejakkan kaki di kota misterius penuh kegagalan itu. Let's go, langsung aja kita akan unboxing. Kita pakai obeng gua karena kuku gua baru dipotong ya. Oke. Oke, kita buka perlahan. Teman-teman ada yang masih lanjut baca komik Future Detective, gimana kesannya ya, teman-teman yang udah dewasa maksudnya ya, yang udah beli dan baca komik ini, boleh sampaikan kesannya seperti apa di kolom komentar ya. Kita sama-sama diskusi tentang komik ya. Sebentar guys, gue mau cium dulu aroma komik baru guys, sebentar. Aku hidup kembali. Oke guys, seperti ini dia ini gede banget ya, lebar ya. Dia harga 45.000 ya, pantas 45.000. Wow, kita lihat tidak ada halaman berwarna, sayang sekali. Kalau nggak salah terakhir itu yang tentang informasi kalau si Tokime itu adalah salah satu dari apa ya, bagian dari sel-sel apa sih, gaya memori Joker lah. Kalau nggak salah ini apa nih? Wow, dia combo sama si Aksur. Itu dia previewnya aja. Nanti gue akan baca dulu dan gue akan review secara singkatan padat ya guys ya. Oke guys, gue mau baca sebentar, nanti kita tunggu beberapa saat lagi guys, sebentar. Oke teman-teman, gue sudah baca keseluruhan komik dari Future Detective aka Kamen Rider Double ya, volume 5. Dan kembali lagi ya, membaca komik ini tuh seru ya guys ya, sangat menegangkan dan ada action terbaru. Walaupun form mungkin form udah pernah kita lihat Kamen Rider-nya di serial Tokusatsu, tapi di komiknya kayaknya baru di sini ya munculnya. Dan nanti gue akan jelaskan korelasi kenapa desain sampulnya dari si sumber Jepangnya ini ya, si makanya begini. Nanti juga akan muncul pose yang sama di komik guys ya. Oke, jadi memang untuk membaca komik Future Detective ini awal-awal kita kayak dibuat kayak apa ya? Gimana sih kalau misalnya kita bukan orang yang benar-benar suka komik detektif, itu kayak kok ini plotnya kayaknya agak lama, tapi semakin di balik lembarnya itu kita pengen, wah kita dikasih clue-clue, terus kita kayak dites apakah twist di akhirnya akan seperti yang kita harapkan. Ternyata ada juga yang di luar gitu, di luar perhitungan kita, kayak oh ternyata penjahatnya dia, oh ternyata alasan si penjahatnya ini begini-begini gitu guys. Jadi kesan detektifnya itu membaca komik ini lebih berasa ya guys ya, tentu saja dibandingkan nonton tokusatsunya, karena tokusatsunya itu kan setiap episodenya hanya sekitar setengah jaman dan pasti serial Kamen Rider dibuat untuk bisa dipahami sama anak-anak Jepang di sana. Tapi kalau komiknya malah emang buat dewasa, jadi kesan detektifnya, misterinya itu
berasa guys, oke? Nggak usah bertele-tele. Jadi di komik yang ini tuh masih nyambung di komiknya volume 4 kemarin, dimana isu dari gaya memori si Tokime yang punya si Joker ya, karena dia digadang-gadang takutnya dia adalah mantan dopan Joker. Ternyata pas dicek lagi sama si siapa namanya, si Shotaro, ternyata dia bukan bukan miliknya ya, si gaya memori dopan Joker, dan dia masih tersesat di dunia Urafoto ya guys ya. Oh ya guys, dan juga di komik yang volume kelima ini kita disuguhkan lagi musuh baru, yaitu anak buahnya dari si Bando, si musuh atau villain dari pemilik dunia Urafoto guys. Oke, langsung aja guys. Jadi setelah kita lanjutkan ya, setelah yang di volume 4 itu masih isunya si dopan Joker. Di sini ada klien baru lagi, yaitu si Bapak Rentaro-san ya. Rando Rentaro-san, dia dikejar-kejar sama si dopan Brachiosaurus. Terus di sini juga ada si Akiko lagi memperagakan Kamehameha gitu loh guys ya, ala Dragon Ball. Dan di sini ada klien baru ya guys ya. Ini ada Loli lapor ke kantornya kantornya si Shotaro sama si Philip ya, kalau dia melaporkan kakeknya hilang entah kemana ya. Ini dia si kakeknya, namanya si Bapak Rando Rentaro ya. Dia hilang itu ya guys ya, karena dia ini kerjanya sebagai pembuat barang baru gitulah di dunia fabrikasi teknik gitu. Dia di request barang aneh ya guys ya, barang teknik lah pokoknya lah, barang besi gitu teknik, part yang tidak diketahui, yang di request sama anggota dari dopan guys ya, dari anak buahnya si Bando Yukiji. Tapi dia agak ragu untuk membuat request barangnya baru itu guys ya, sampai akhirnya dia hilang entah kemana. Si cucunya memergoki dia, kok hilang tiba-tiba jalan buntu, dan si cucunya tahu ciri-ciri pelakunya seperti ini. Oke, kita lanjut aja guys. Nah, di sini kasusnya dimulai. Di sini si Tokime masih itu ya guys ya, hampir mau hilang ya guys ya. Dia masih menyelidiki siapa dirinya, bla bla bla, dan dia masuk lagi ke Urafoto. Seperti itu. Urafoto, dan dia dikejar sama dopan-dopan lainnya. Nah, itu dia. Si dopan Brachiosaurus gede banget guys, segede Titan. Nah, itu dia. Masih membahas tentang si sketsa gambar tersangkanya. Seperti itu. Si Tokime kabur lagi ya, dia masuk ke markasnya Shotaro. Nah, itu tiba-tiba muncul ya penampakan bagian tubuhnya si dopan Brachiosaurus. Dia ditarik lagi ke Urafoto guys ya. Nah, di sini langsung mereka bertiga ya, gue lupa, Kapten Axel, si Jamet nih yang kayak Justin Bieber, si Philip, Shotaro kejar ke Urafoto. Henshin ya, Axel second Joker udah pasti, dan dia kejar dan dia cari ketemu ya. Dia ngobrol-ngobrol sedikit seperti itu. Nah, itu dia wujudnya, dan dia berubah ya menjadi dopan namanya Reactor. Seperti itu, dan dia berantem. Dia senjatanya itu dia tongkat guys ya, kayak tongkat kayak besi gitu, kayak gada guys ya. Di sini si Axel pakai si engine blade-nya, dia pakai engine maximum drive. Betul, seperti itu guys. Kita lihat garis besarnya aja. Ini dia masih pakai pegang gadanya. Lanjut ke si Tokime dikejar-kejar sama dopan Brachiosaurus, dan ternyata dia adalah si pemiliknya, anak kecil guys ya. Anak kecil yang udah pakai belt ya, dikasih sama Bando Yukiji. Gue lupa Bando siapa lah. Dan di sini ada adegan ecchi ya. Udah pas ya ini rednya dewasa. Ada adegan ecchi. Terus dia menyimpan kartu tiket buat masuk ke dunia Urafoto di belahan dadanya si Tokime. Nah, itu dia. Itu dia, ada adegan ecchi. Itu dia. Serat.
Itu dia ada lagi ya, jadi kayak bocil kematian gitu lah. Bocil mesum. Itu juga dikasih lagi. Semoga nggak ada dolar kuning. Itu dikasih lagi. Terus ya udah gitu guys ya. Dia kabur lagi. Ada kembali lagi ke pertempuran reaktor sama Axel yang udah trial ya. Trial. Baiklah. Teknik ini adalah Trigger Beetle Blaster. Mantap guys. Trigger Beetle Blaster. Dia ke jurus. Terus ya udah. Pasenya berlanjut ceritanya. Rod Dopan muncul segitu banyak. Rod Dopan. Jadi semua yang jalanan dibikin di Urafoot itu ada Rod Dopan guys ya. Seperti itu. Battle gila. Keren banget guys gambar sumpah. Gak nyesel guys beli komik ini guys ya. Nah ini dia keisep lagi guys ya. Lupakan semuanya, hiduplah dengan damai. Dan dia dilempar ke lautnya di kota Foto ya, Foto City ya. Seperti itu. Dan di sini masih menjadi misteri ya, apa yang mereka hadapi itu seperti apa, seluk-beluk si Dopannya, dan di sini akan kita ketahui saat lagi guys. Oke, di sini si Philip sedang meneliti inti dari kartu tiket untuk ke kota Urafoot. Seperti itu. Dan di sini si Shotaro menyelidiki tentang clue atau petunjuk tambahan yang bisa membuat menyelesaikan problem dari kliennya. Dia mengikuti si cucunya, si Loli, dan ditemukan sampel-sampel pertama ya dari barang-barang yang pernah dibuat sama si kakek Rantaro-san. Yang tadi guys ya, kakek yang hilang di Urafoot. Dan ditemukan lagi guys ya si katup reaktor nuklir ukuran mini ya guys ya, yang dibuat sama si kakek Rando. Dan ini akan menjadi clue agar si Philip ini mencari di dunia bukunya guys ya. Oke. Di sini si kakek ini diselamatkan ya sama si Tokime dengan gadget yang dibikin si Shotaro untuk kasih ke si Tokime. Nah, di sini masih si Dopan Brachiosaurus. Dia menjelaskan ya, kenapa dia bisa tersesat gitu loh di Urafoot. Dia juga merasa bersalah gitu loh karena apa yang dia perbuat gitu waktu dia masih muda gitu loh. Dan di sini dijelaskan ya si kakek ini mengintip bagaimana cara kerja dari katup reaktor nuklir mini yang dia buat guys ya. Ternyata setelah diselidiki gitu loh guys ya. Mana nih, bentar. Nah, itu dia masih kabur dan dia bisa kembali lagi ke Foto City. Nah, di sini yang keluar dari mesin alat yang aneh tadi guys ya, itu adalah si Dopan reaktor ya. Yang kumisan tadi. Seperti itu. Nah, di sini dia bisa mengeluarkan sinar laser dari matanya guys ya, seperti Superman guys ya. Hehehe, mirip Superman di komik kan. Jadi dia mirip Superman guys ya. Kekuatannya mungkin si buat komik ini storynya juga dia terinspirasi dari DC komik ya. Terus tiba-tiba mereka berdua dilindungi sama gaya memori ya si Extreme. Gitu guys yang bentuknya burung guys, Extreme. Nah, muncullah si Shotaro Philip dan dia mengemukakan apa fungsi dari alat misterius yang dibuat sama si kakek itu untuk si reaktor. Jadi kegunaannya adalah untuk ini guys, jadi dia itu adalah Dopan reaktor ya. Jadi kalau dia henshin itu dia pasti mengeluarkan hawa panas dan dia tidak mau itu menjadi pandangan buruk sama si seniornya si Bando Yukiji, karena dia pengen diangkat dipromosikan gitu, biar dikasih belt kayak si Dopan Brachiosaurus. Makanya dia minta dibikinin part sama si kakek itu untuk part itu mendinginkan bagian tubuhnya guys. Jadi dia bisa cooling down, dia bisa eksis, bisa diangkat promosi sama si Bando Yukiji, bisa dikasih kekuatan baru dan juga belt baru. Itu maksud dari barang yang dibikin si kakek itu. Udah jelas, langsung eksekusi. Si alat yang tadi dihancurkan, diangkat sama si gadget atau kendaraan
vehicle si Commodore Axel, droid senjata baru Terry Ryu, dan dia si kakek itu mengizinkan menghancurkan benda itu, langsung dia menghentikan si dopan reaktor, dia henshin jadi dopan reaktor, dan muncul form, kayaknya di sini baru muncul deh ya di komik volume 5 ini sejauh ini, form Commodore Double Cyclone Joker yang ekstrim guys ya, yang dapat pegang DX Prism ya, yang shield sama sword ya. Dia battle. Nah, sementara itu si Axel kayaknya dia battle sama dopan rod ya guys ya. Nah, itu dia menyandra si Tokime menggunakan asap dari kepala si reaktor, mirip seperti kayak One Piece gitu guys ya. Oke, di sini si pilot Shotaro dia bikin rencana, dia mau ulti guys ya, pakai DX-nya Prism Breaker ya guys ya. Dia ngelempar ya guys ya, Prism Breaker namanya ya. Nah, itu dia. Nah, itu akhirnya dia bisa menyelamatkan ya, Double Prism Extreme, Commodore Double Extreme, tapi ultinya dia rada kick juga guys ya. Tadi diperlihatkan foto DX-nya tuh. Mana ya? Kayaknya tadi ada deh. Nah, itu dia. Cyclone, String Hito, String Toriga, Maximum Drive Luna. Seperti itu, akhirnya si dopannya kalah guys ya. Dia meledak ya karena kepanasan, dan di sini dia adegan yang seperti disampul guys ya. Kalau ini masih form yang biasa, ini form yang udah ekstrim. Dia si Shotaro kan punya rasa sama si Tokime. Lanjut, nah ini si vehicle-nya si Axel yang udah gabung ya. Gue tahu nih pernah lihat di serial Tokusatsunya nih guys. Dan ini anak buahnya yang berubah jadi Rod. Dia dibakar hidup-hidup sama si dopan reaktor ya, si Nikaido-san. No, matanya udah kayak ini guys ya, Superman ya guys ya, kayak gitulah, mata laser ya, kayak X-Men. Tapi dia masih hidup guys ya. Dia kabur gitu loh ke Urafuto. Oh enggak kabur, dia meledak ya. Terus sampai ditolongin di akhir hayatnya di tangan Banda Yukiji ya. Dia menyesal karena nggak dapat promosi guys ya, nggak dapat belt, nggak dapat kekuatan baru. Akhirnya klien sudah bertemu sama cucunya, selesai. Nah, itu dia penjelasan detail lainnya. Begins Night. Nah, dia di komik berikutnya mungkin dia akan menceritakan tentang Begins Night ya guys ya. Dia akan menceritakan awal mula Shotaro ketemu Philip ya, awal mula Commodore Double. Dia akan menceritakan ke si Tokime ya, mungkin di volume selanjutnya, volume 6. Tapi gue belum punya guys, nanti gue akan beli yang pastinya. Di sini ada ekstra Tarada Katsuya's Creature Design Gallery. Ini ada keterangan kenapa dia membuat desain reaktor dopan seperti ini. Dia walaupun nggak muncul di serial Tokusatsunya, tapi muncul di komik guys ya. Dia udah ngobrol sama si yang punya story lah. Kalian boleh baca aja kalau kalian beli. Seperti itu, kalian sebaiknya emang harus beli guys ya. Karena kalau kalian beli komik pasti ada tambahan artikel seperti ini guys ya. Udah guys, habis ya. Ini 2023 yang pastinya cetakannya. Tapi gue gak tahu kenapa nih promosi di belakangnya malah komik-komik romance gitu lah. Slash of life yang mana gue gak akan suka. Kecuali nih Uzumaki ya, horor. Oke teman-teman, segitu aja untuk review secara lengkapnya komik Futo Detective volume 5. Semoga teman-teman bisa nonton dari awal sampai akhir. Makasih banyak yang nonton. Jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe. Semangat terus beli, baca, koleksi komik legal ya, terbitan Indonesia, terbitan penerbit Indonesia, biar berjaya terus penerbit Indonesia, bisa terbitin komik-komik keren, judul-judul keren guys ya. Kalau bisa kurangin baca komik bajakan ilegal ya guys ya. Kita dukung ya penerbit Indonesia ya, baca koleksi tuh sangat satisfying ya. Oke guys, makasih, thanks for watching, bye bye.